Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatraz Rahman dengan NPM 22351052 dari kelas 5F. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu yang bertemakan Aroma House yang berguna untuk memesan pesanan di suatu coffee shop. Di sini saya akan menjelaskan bagian UI-nya, yang mana yang telah kami rancang melalui dengan menggunakan aplikasi Figma. Di sini merupakan aplikasinya, yang mana di sini untuk masuk tampilan awal, kemudian untuk loginnya, daftar, kemudian di sini ada beranda, ada pesan, maksudnya di sini itu untuk memesan makanan atau minuman. Kemudian ada chat, yang mana itu chatnya berguna untuk admin, untuk adminnya. Kemudian ada profil dari pengguna, kemudian mengedit profil pengguna, dan pengguna bisa melihat pesanan yang pesannya. Kemudian di sini ada minuman, makanan, dan cemilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau customer. Kemudian di sini deskripsi dari minuman, makanan, dan cemilan yang dibuat. Kemudian yang selanjutnya ada menu pembayaran, menu tunggu, atau menu yang tampilan apabila customer telah memesannya. Kemudian di sini customer bisa melihat pesanannya telah sampai di mana. Kemudian untuk mendemokannya atau untuk menjalankan prototipenya, kita bisa langsung coba di sini. Yang mana tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini merupakan logo dari Aroma House Coffee yang telah kami buat. Ini merupakan moto atau slogan yang berbunyikan secangkir kopi untuk sejuta inspirasi. Di sini apabila pengguna telah menekan atau nge-tap di mana saja, maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Masih sama, cuman di sini apabila pengguna telah memiliki akun, maka pengguna bisa langsung tekan masuk. Namun apabila pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa menekan tombol untuk kembali, maka pengguna bisa menekan tombol daftar. Maka pengguna akan diarahkan ke laman seperti ini. Maka jika pengguna atau user belum memiliki akun, maka user dapat mendaftar terlebih dahulu. Kemudian jika telah diisi sesuai apa yang diminta, maka pengguna atau user dapat menekan daftar. Nah, kemudian di sini user diminta memasukkan username dan memasukkan kata sandi untuk masuk ke aplikasinya. Kemudian di sini ada menu beberapa minuman yang direkomendasikan oleh pemilik coffee shop. Kemudian di sini pengguna bisa langsung memesan, misalnya di sini bisa langsung menekan pesan. Nah, di sini pengguna bisa melihat minuman, makanan, dan cemilan yang ditawarkan oleh coffee shop tersebut. Misalnya pengguna ingin melihat menu lain dari minuman misalnya, maka pengguna bisa menekan lebih banyak yang ini, tombol ini. Untuk seperti ini, maka tampilan-tampilan minuman yang ditawarkan oleh coffee shop akan muncul di sini. Nah, kemudian jika pengguna ingin memesan makanan, maka pengguna bisa kembali ke tombol back. Maka pengguna bisa memilih untuk menu makanan, pilihan makanannya sama, tampilkan lebih banyak misalnya. Nah, maka di sini akan ditampilkan makanan-makanan yang ditawarkan.
Kemudian apabila pengguna ingin melihat cemilan, maka masih sama, langkahnya masih sama. Pengguna bisa menekan tombol back, maka pengguna bisa melihat cemilan yang ditawarkannya. Seperti ini. Kemudian bisa kembali. Nah, setelah menu home, pesan, kemudian di sini kami juga memiliki fitur chat yang eh, yang mana berfungsi untuk ngechat atau berkomunikasi dengan admin dari coffee shop tersebut. Misalnya ada yang ingin disampaikan kepada admin tersebut. Nah, kemudian menu selanjutnya ada menu profil, yang mana profil ini yaitu tentang data diri dari pengguna. Misalnya penggunanya adalah Alex Budiono. Dari Alex Budiono, dia bisa merubah tentang profil dia. Misalnya dia ingin merubah tentang profilnya, maka dia bisa langsung menekan rubah profil. Nah, di sini tertera di sini nama usernya Alex Budiono, di sini adalah emailnya, di sini adalah tanggal kelahirannya. Yang bintang-bintang ini adalah password dari akun si user atau password dari akun si Alex Budiono tadi. Nah, jika sudah, maka di sini juga ada menu untuk melihat pesanan misalnya. Jika ditekan yang lihat pesanan tadi, misalnya di sini Alex Budiono jika dia belum memiliki pesanan, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu Anda belum memiliki pesanan. Kemudian bisa kembali untuk misalnya ke menu home atau menu pesanan tadi. Maka misalnya si user ingin membeli minuman dari coffee shop tersebut, misalnya lebih banyak. Kemudian si user ingin membeli salah satu dari kopi atau minuman ini, misalnya si user ingin membeli kopi gula aren misalnya, maka si user akan menekan kopi gula aren. Maka di sini juga tertera apa itu kopi susu gula aren. Maka di sini juga dijelaskan apa itu kopi susu gula aren tadi. Maka apabila si pengguna atau user tadi berubah pikiran, yang awalnya dia ingin membeli minuman, kemudian tiba-tiba dia berubah pikiran ingin membeli makanan atau cemilan misalnya. Dia bisa kembali menu back tadi yang tombol sebelah kiri atas. Nah, kembali lagi. Di sini juga ada menu makanan dan cemilan. Misalnya si user ingin membeli mie kuah dari makanan tadi. Nah, di sini juga tertera apa itu mie kuah yang ditawarkan dari coffee shop tersebut. Nah, jika tiba-tiba si user juga berubah pikiran, maka si user bisa ingin misalnya membeli cemilan misalnya. Maka si user bisa misalnya ingin membeli nugget. Nah, di sini tertera nugget, deskripsi nugget yang ditawarkan oleh si pihak coffee shopnya misalnya. Nah, dari sini misalnya si pengguna ingin memesan nugget misalnya kan, maka si pengguna bisa langsung menekan tombol pesan. Maka di sini dapat dipilih, pengguna dapat bisa membayar menggunakan bank, QRIS dan e-wallet misalnya. Misalnya si pengguna ingin membayar dengan bank, maka si pengguna bisa menekan bank. Nah, jadi si pengguna bisa langsung seharusnya si pengguna bisa menekan bisa memilih bank apa yang ingin beliau ingin membayar dengan bank apa gitu. Nah, apabila sudah, maka tampilan selanjutnya adalah yaitu pesanan Anda sedang dibuat. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih, selalu pecinta kopi. Maka menu ini atau tampilan ini yang akan muncul setelah pengguna memesan makanan atau minuman yang telah disajikan oleh pihak coffee shopnya. Maka jika pengguna ingin tahu pesanannya sampai mana misalnya, maka si pengguna bisa lihat pesanan.
Di sini ada tahap pesanan dibuat, pesanan diantar oleh kurir, dan pesanan selesai. Pesanan dibuat berarti pesanannya telah diterima oleh admin dan akan dibuat oleh orang yang ada di tempat kerja tersebut. Nah, pesanan diantar berarti pesanannya sudah berada di tangan kurir atau tangan pengantar menuju ke lokasi yang ditujukan. Nah, pesanan selesai berarti pesanan telah tiba kepada pengguna yang memesan. Kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh, ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini udah di post. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 2235105667. Di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Diagram ini yang menggambarkan interaksi antar tiga entitas utama yaitu user, pelayan, dan admin. Dalam sebuah sistem layanan, setiap entitas memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang terkait dengan aktivitas di dalam sistem. Di sini, user sebagai pengguna utama, user memiliki akses ke berbagai fungsi sistem. Aktivitas pertama adalah register akun untuk membuat akun baru dan login pengguna untuk masuk ke sistem. Setelah masuk, user dapat order makanan dan minuman, melakukan pemesanan makanan atau minuman yang diinginkan. Selain itu, user juga dapat melakukan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi dan melihat riwayat pesanan guna memantau pesanan sebelumnya. Untuk mendukung komunikasi, user memiliki akses ke chat room yang memungkinkan interaksi langsung dengan pelayan. Sistem juga menyediakan fitur memberikan notifikasi, seperti konfirmasi pesanan atau informasi yang penting lainnya. Yang kedua itu ada entitas pelayan. Pelayan berperan dalam mendukung layanan kepada user. Aktivitas utamanya adalah melihat hasil pemesanan, yang memungkinkan pelayan memantau pesanan yang telah dilakukan oleh user. Selain itu, pelayan dapat berkomunikasi dengan user melalui chat room untuk memberikan klarifikasi atau memastikan kebutuhan user terkait pesanan. Peran pelayan sangat penting untuk menjamin kepuasan layanan dalam sistem. Yang selanjutnya, entitas admin. Admin bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga sistem tetap berjalan optimal. Aktivitas utama admin adalah update fitur, yaitu menambah atau memperbarui fitur dalam sistem untuk meningkatkan fungsionalitas. Selain itu, admin berperan dalam memberikan notifikasi kepada user dan pelayan terkait pembaruan sistem, status pesanan, atau informasi penting lainnya. Admin bertindak sebagai pengelola utama yang memastikan kelancaran operasional sistem. Interaksi yang selanjutnya interaksi antar semua entitas. Diagram ini menunjukkan hubungan yang saling terhubung antar entitas. User dapat berkomunikasi langsung dengan pelayan melalui chat room, sementara admin berinteraksi secara tidak langsung dengan user, dan pelayan melalui fitur pembaruan dan pemberian notifikasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan kelancaran layanan dari tahap pemesanan hingga penyelesaian transaksi, serta mendukung komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rodato Rizky, NPM 223510-287.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu DFD. Diagram ini adalah data flow diagram yang menunjukkan alur interaksi antara admin, user, dan sistem melalui beberapa proses utama. Admin dan user berperan sebagai entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem untuk mengakses data atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama yaitu proses order 1.0. Memungkinkan admin atau user untuk melakukan query terkait pesanan. Sistem mengambil data dari tabel order dan mengembalikan informasi pesanan kepada pihak yang memintanya. Hal serupa juga terjadi pada proses details 2.0, di mana rincian transaksi diambil dari tabel history transaksi untuk memenuhi permintaan detail. Proses profile 3.0 digunakan oleh admin dan user untuk mengakses atau memperbarui data profil pengguna. Sistem berkomunikasi dengan tabel user untuk mengambil atau menyimpan perubahan pada data profil tersebut. Selain itu, proses notifikasi 4.0 bertugas untuk mengirim atau mengelola pemberitahuan bagi admin maupun user. Dalam proses histori pemesanan 5.0, user dapat meminta riwayat pemesanan mereka. Sistem mengambil data dari tabel histori pemesanan dan menyajikannya kepada user. Proses QR Scan 6.0 memungkinkan sistem untuk memvalidasi hasil pemindaian QR, biasanya digunakan untuk autentikasi atau validasi transaksi. Terakhir, proses 7.0 chatroom memfasilitasi komunikasi langsung antara admin dan user. Sistem bertindak sebagai perantara untuk mengirimkan dan menerima pesan di antara kedua entitas. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan sistem yang mendukung fungsi-fungsi utama termasuk pengelolaan pesanan, transaksi, profile, notifikasi, riwayat pemesanan, validasi, QR, dan komunikasi. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fidi Satria, NPM 2235108993. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, yang mana menjelaskan hubungan antara 4 entitas utama yang terdiri dari admin, user, pelayanan, dan pesanan. Setiap entitas memiliki atribut yang unik untuk mengidentifikasi data, seperti ID admin untuk admin ID user, untuk user ID, pelayanan untuk pelayanan, dan ID pesanan untuk pesanan. Atribut tambahan seperti name user, email, dan ID aktivitas juga mendukung fungsi sistem. Hubungan utama dalam diagram ini mencakup yaitu verifikasi yang menghubungkan antara admin, pelayan, dan user. Admin bertugas memverifikasi aktivitas pesanan, sementara pelayanan mendukung proses ini untuk memastikan layanan kepada user. Melakukan yang menghubungkan user dengan pesanan. Relasi ini menunjukkan bahwa seorang user dapat melakukan banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya dilakukan oleh satu user tertentu. Memberi yang melibatkan hubungan antara pelayan dan user. Dalam hubungan ini, pelayan memberikan pelayanan termasuk
memproses pembayaran melalui sistem seperti QRIS. Dari sisi kardinalitas, diagram ini menunjukkan bahwa satu admin hanya dapat memverifikasi satu aktivitas dalam satu waktu. Satu user dapat melakukan banyak pesanan, menciptakan hubungan banyak ke satu many to one, hubungan antara user dan pelayanan bersifat banyak ke banyak, yaitu many to many, di mana satu pelayan dapat melayani banyak user dan satu user dapat dilayani oleh banyak pelayan. Secara keseluruhan, diagram ini mempresentasikan sistem layanan yang terorganisir untuk memproses pesanan, verifikasi, dan pemberian layanan secara efisien. Baiklah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurdito dengan NPM 2235 10443. Di sini saya akan menjelaskan tentang API specification-nya. Di sini untuk deskripsi umumnya saya akan menjelaskan sedikit. API Aroma Host ini dirancang untuk berbagai fitur dalam aplikasi pemesanan coffee shop, seperti ada registrasi pengguna, autentikasi, pengelolaan profil, akses ke menu beranda, hingga fitur obrolan. API ini memungkinkan interaksi pengguna, pelayan, dan admin melalui metode HTTP standar seperti POST, GET, dan PUT. Di sini yang pertama yaitu ada endpoint register. Saya akan menjelaskan sedikit. Ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam aplikasi Aroma Host. Pengguna diminta untuk memberikan data seperti di sini ada nama pengguna, lalu ada email dan passwordnya. Jika data yang dikirimkan tidak valid, sistem akan memberikan respon berupa kesalahan error. Di sini selanjutnya itu endpoint login. Endpoint login memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun mereka. Pengguna perlu memasukkan email dan kata sandi yang terdaftar. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan mengembalikan token autentikasi yang digunakan untuk mengakses fitur lain yang membutuhkan otorisasi. Jika email dan kata sandi salah, sistem akan menolak akses. Dan selanjutnya yaitu endpoint logout. Endpoint logout digunakan oleh pengguna untuk keluar dari aplikasi. Token autentikasi yang sedang aktif akan dihapus dari sistem sehingga pengguna tidak lagi dapat mengakses fitur yang memerlukan otorisasi hingga mereka login kembali. Yang selanjutnya yaitu endpoint check profile-nya. Di sini menyediakan informasi profil pengguna. Saat diakses, sistem akan mengembalikan data seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna harus sudah login dan memberikan token autentikasi yang valid. Yang selanjutnya yaitu ada update profile. Untuk update profile memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi pada profil mereka seperti nama, di sini ada nama, dan alamat emailnya. Yang selanjutnya yaitu home. Di sini berfungsi untuk menampilkan data utama pada beranda aplikasi seperti daftar kopi, seperti menu rekomendasi menunya. Endpoint ini hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Yang selanjutnya yaitu chat. Di sini digunakan untuk mengirim pesan melalui fitur obrolan dalam aplikasi Aroma Host. Pengguna dapat mengirimkan pesan teks yang kemudian diproses
oleh sistem. Pesan ini mungkin digunakan untuk komunikasi antara pelanggan dan pelayan di coffee shop tertentu. Di sini bisa juga berkomunikasi dengan adminnya. Untuk keamanan API ini mengimplementasikan otorisasi berbasis token yang untuk melindungi data dan memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses fitur tertentu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk kedepannya kami akan merevisi lagi dan menambah fitur mungkin untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.